Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak layan semua. Apa kabarnya semua? Selamat hari Minggu, Kakak Dani. Kak Dani. Selamat hari Minggu. Luar biasa, antusias, fantastis, excellent. Yes. Ya, mantap. Oke, sebelum kita mulai, yang tadi aku bilang, aku ulang sedikit lagi ya, sekali lagi ya. Jadi, kalau adik-adik semua, ini kan kita ibadahnya baru ya, kayak gini ya. Jadi, digeser kursornya, di pojok kanan atas, ada tulisan view, diklik, yang pakai laptop ataupun PC ya, komputer ya. Kalau adik-adik masih pilih yang galeri, diganti jadi speaker. Jadi ketahuan nanti yang berbicara siapa, pelayan liturgisnya maupun pelayan firmannya pada nantinya. Oke, sudah ya semua ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, seperti biasa kita buka tertib yang harus kita semua perhatikan. Yang pertama, disiapkan Alkitab, dan juga pastinya karena kita mau ngadep Tuhan ya, kita harus berpakaian rapi. Dan juga yang kedua, Zoom ID diganti menjadi nama strip sektor. Contoh, Daniel strip 4. Aku Daniel sektor 4. Peserta diharapkan untuk mute mic saat ibadah berlangsung, kecuali ada sesi tanya jawab. Terus juga yang keempat, adik-adik layan dan kakak layan diharapkan untuk on cam selalu saat ibadah berlangsung. Jika ada rekaman dan suara yang kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar ya, kolom chat ya, karena biar tidak bersaut-sautan kalau buka mic. Yang terakhir, kalau ada yang mau didoakan, silakan ditulis di kolom chat juga, karena nanti sebelum doa syafaat nanti akan kami sampaikan pokok doanya. Next, Kak. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita latihan lagu dulu yuk. Yang pertama, lagu Menghadap Tuhan dari KJ 18, bait pertama, Allah hadir bagi kita. Oke, selanjutnya lagu Masuk Firman dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar
Lagu selanjutnya dari Respon Firman Tuhan dari PKJ 164, bait yang pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lalu membusuk dari kasih yang kekal. Hati sejam tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Oke, selanjutnya lagu dari persembahan bait yang pertama, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan Oke, lagu selanjutnya. Lagu penutup dari KJ 339, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kasagan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tegar. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan pasangan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tepat. Baik, itu tadi lagu-lagu yang akan ada di ibadah kita. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk bersaat teduh dulu.
Amin. Oke, sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita dengan semangat dan tanpa ragu-ragu kita nyanyikan Mas Persekutuan Teruna. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 18, bait pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala hikmat dan kuasa-Mu yang begitu luar biasa atas kami semua Tuhan, yang telah Kau memberikan waktu-Mu sehingga kami bisa beribadah dan juga mengucapkan syukur pagi hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, serta berkatilah hati kami, supaya kami, hati dan pikiran kami fokus sama terhadap Engkau saja. Sertailah juga teman-teman kami yang mungkin yang belum bisa hadir, sehingga untuk ibadah selanjutnya bisa hadir, memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 38. Kalau suaraku kurang jelas, di chat aja ya. Bait yang, ayat yang ke-16. Karena satu ayat aja, berarti aku aja yang baca sendiri ya, nggak apa-apa ya.
Sudah dibuka semua? Sudah ya? Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan, Allahku. Demikian pembacaan Mazmur. Mari kita masuk firman. Kita menyanyikan PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Oke, doa masuk firman dipersilakan Kak Rifa. Ya, terima kasih Kak Daniel. Mari kakak-kakak dan adik-adik kalian kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah Minggu PT pada hari ini Tuhan. Setelah selama minggu ini Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami selama kami melakukan aktivitas ini Tuhan. Tuhan, siapkan hati, mata, dan telinga kami untuk mendengarkan, untuk melihat firman-Mu pada saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita buka kitab kita dari Kejadian di Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Aku boleh minta tolong Davina untuk bantu baca. Kita buka dulu. Masih pada tahu kan kejadian di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Nanti dimikir Perjanjian Baru lagi kejadian. Di Perjanjian Lama ya. Sudah? Davina. Arifa baca ayat yang ganjil, Davina ayat yang genap. Oke,
Kejadian 43. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kami." Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Terima kasih, Davina. Oke. Boleh slide PPT-nya, Kak? Judul kita hari ini adalah berharap pada Allah Maha Kuasa. Pernah nggak sih adik-adik atau kakak-kakak lain berada di situasi yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan di saat kita udah berusaha nih, udah sekuat tenaga, katanya kok hasilnya begini, kok tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebagus mungkin atau sematang mungkin, tetapi kenyataan yang ada di depan kita tidak seperti itu. Nah, aku mau tahu nih adik-adik atau kakak-kakak lain ada nggak sih yang pernah merasakan gitu? Yosia pernah? Ya pernah Kak. Coba dong cerita sedikit aja, sharing sedikit gimana tuh situasi yang tidak mengenakan buat Yosia. Iya kayak kalau kita udah kerjain tugas misalnya di sekolah, tapi hasilnya kurang memuaskan gitu Kak. Padahal udah dibuat bagus-bagus tapi mungkin nggak terpilih gitu.
Wah, bener banget itu, Yosia. Kadang emang sih di sekolah kadang kita udah ngerjain tugas, ngerjain ulangan, katanya yang terpilih bukan kita. Kadang malah yang terkadang mungkin menurut kita pribadi orang itu biasa aja, malah mereka yang terpilih. Kita yang maksudnya sudah berusaha sebaik mungkin, kok bisa ya orang itu yang terpilih gitu. Coba Kak, next selanjutnya. Nah, apa hubungannya tadi situasi yang tidak mengenakan dengan alasan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk kedua kalinya? Kenapa situasi tidak mengenakan itu bisa berhubungan langsung? Next, Kak. Nah, kita flashback dulu. Flashback beberapa minggu yang lalu, sempat, kalau adik-adik masih ingat, Kak Sela sempat menjelaskan tuh silsilah tentang keluarga Yusuf, kalau adik-adik masih ingat ya. Ada Yakub punya 4 istri tuh, kalau masih ingat. Ada Zilpa, ada Rahel, ada siapa satu lagi? Lupa Kak Arifah. Nah, Yusuf itu kita lihat. Siapa itu Yusuf? Pertama, anak dari Rahel, anak ke-11 dari Yakub. Nah, Rahel itu siapa? Istri yang paling disayang Yakub. Nah, terus yang kedua, dianiaya dan dijual oleh saudara-saudaranya. Mengapa? Karena dia dari anak si Rahel, istri yang paling disayanginya dari keempat orang itu. Kan Rahel meninggal setelah melahirkan Benyamin. Jadi otomatis secara tidak langsung si Yakub sayang banget sama si Yusuf. Nah, dia karena saking disayangnya sama si Yakub, sama si Israel ini, nama lain dari Yakub, dia dianiaya, dijual oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke Simur dulu, dijual sama saudara-saudaranya. Karena saking irinya dia. Nah, setelah itu dia dijual, dia jadi budak Potifar. Nah, selama jadi budak Potifar, dia karena bekerja dengan baik, dengan tulus, katanya dia menjadi orang kepercayaannya Potifar. Jadi tangan kanan di rumah Potifar itu, melayani di dalam rumah Potifar itu. Nah, karena dia telaten, karena dia baik di dalam rumah Potifar itu, tergodalah istri Potifar. Nah, istri Potifar merayu si Yusuf untuk menjadi selingkuhannya lah, kalau kata sekarang. Kalau adik-adik nonton layangan putus yang lagi terkenal tuh, bedanya yang apa, pihak cewek ya, bukan kalau di sana kan pihak cowok, ini pihak ceweknya nih. Nah, untungnya bedanya si Yusuf gak mau, beda ya. Kalau di sana si Lydia mau. Ini si Yusuf sayangnya tidak mau. Jadinya karena si Yusuf tidak mau, jadinya dia difitnah oleh istri Potifar, jadi masukin lagi di penjara. Nah, selama di penjara, dia mendengar ada rumor mengatakan si juru masak sama juru roti, dia mendapatkan disuruh mengartikan mimpi. Nah, mengartikan mimpi Firaun, tetapi tidak bisa. Nah, katanya si Yusuf bisa disuruh mengartikan apa yang ada di mimpi Firaun. Karena di mimpi Firaun kan ada dibilang nanti 7 tahun berkat melimpah tuh di tanah Mesir. Seluruh ladang-ladang di Mesir itu melimpah banyak sekali, baik padi, beras, semua kekayaan harta alamnya itu sangat melimpah. Tetapi 7 tahun kemudian itu banyak banget kekeringan, susah air, susah untuk mendapatkan beras, untuk membuat makanan-makanan itu susah sekali. Nah, oleh karena si Yusuf mengartikan mimpi itu, dan Firaun merasa tergerak hatinya, oh sepertinya ini benar nih, katanya cocok. Nah, dia menjadi tangan kanan Firaun. Jadi selama 7 tahun itu dia melakukan apa ya, pengumpulan, membuat sebuah kayak tempat. Jadi semua hasil ladang yang di tanah Mesir itu dikumpulkan di suatu tempat. Jadi pas 7 tahun kemudian, yang pas 7 tahun kekeringan itu, nah tanah Mesir itu tidak kekurangan. Nah, oleh karena itu kan tadi kan sebelumnya di slide sebelumnya kan dibilang apa alasan kedua kali nih saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir? Karena kekeringan itu. Nah, pertama kali mereka datang ke Mesir
mereka meminta membeli hasil alam yang hasil lumbung padi itu yang ada di Yusuf. Tetapi Yusuf bilang, aku nggak mau kalau kalian tidak membawa adik kalian si Benyamin, adik kalian yang paling kecil kan si Benyamin, aku tidak akan mau memberikan lagi kepada kalian. Nah, mereka datang pertama kali, tetap dikasih hasil lumbungnya, tetapi si anak Yakub satu orang namanya Simeon, dia ditahan sebagai jaminan kalau si Benyamin pas datang kedua kalinya mereka akan datang ikut juga. Nah di perikop ini dibilang kan saudara-saudara Yusuf berdebat dengan ayahnya Yakub kan. Si Yakub sebenarnya kan nggak mau ngasih. Kenapa sih harus bawa Benyamin? Dia kan anak bungsu. Untuk mungkin adik-adik yang punya kakak kan pasti lebih sering di rumah ya. Mungkin ya biasanya jaga orang tua, nggak ditinggalin biasanya. Biasanya bareng orang tua untuk yang biasa anak bungsu atau punya kakak, biasanya paling sering sama orang tua. Nah, berdebat dengan saudara-saudaranya Yusuf. Terus dibilang saudara-saudara Yusuf, kami harus membawa Benyamin. Kalau kami tidak membawa Benyamin, kita tidak dapat membeli makanan. Kita semua akan mati kelaparan. Kita kan tidak mungkin untuk tidak membawa Benyamin. Bagaimana kita bisa makan di saat beberapa tahun ini begitu banyak orang mati karena kelaparan, karena busung lapar. Kami harus membawa Benyamin. Nah, si Yakub ini tetap ngotot. Kenapa? Aku nggak mau, si Benyamin nggak mau, karena si Yakub ini masih merasa kehilangan Yusuf. Nah, Yakub ini di sini masih belum tahu kalau Yusuf itu masih hidup. Jadi Benyamin kan karena lahir juga dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Jadi dia nggak mau lagi kehilangan Benyamin gitu. Karena dipikirnya Yusuf sudah meninggal, sudah entah di mana gitu. Jadi terus datanglah salah satu dari saudara Yusuf itu yang namanya Yehuda. Dia datang sebagai kakak bilang, ayah tenang saja. Kalau kata sekarang, ayah tenang saja. Aku berani jamin adik Benyamin ini tidak bakal kenapa-napa. Aku berani menjamin, aku sebagai kakaknya, aku akan melindungi dia. Nanti sampai kembali lagi ke tempat ini, dia bakal selamat. Tidak kekurangan suatu apapun. Nah, akhirnya di situ aku berpikir, iya ya, kalau aku tidak mengizinkan Benyamin pergi, bagaimana dengan nanti menantu-menantuku atau cucu-cucuku atau anak-anakku untuk bisa makan? Nah, slide selanjutnya. Nah, apa artinya latar belakang apa jadinya ya menaikkan pengharapan kepada Allah? Nah, tadi kan karena Yakub mau nggak mau harus memberikan Benyamin kepada si Yehuda untuk diajak ke Mesir untuk membeli lagi bahan makanan tersebut. Dia akhirnya berserah pada Tuhan, menaikkan harapan, ya Tuhan, kalau memang Simeon atau si Benyamin ini memang harus ke sana, tolong tetap jaga dia, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah, seperti itu. Kita kan nggak tahu selama perjalanan itu apakah seperti kita lah, dari sini ke gereja atau dari sini pergi mana, kita tidak tahu, entah itu macet, entah itu jalan berlubang, entah itu ban kita, mungkin ban motor atau ban mobil pecah. Nah, dia menaikkan harapan semoga anak-anaknya itu tidak terjadi kenapa-napa dan bisa kembali lagi bersama dia, berkumpul dengan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, dari sini apa sih yang kita pelajarin? Di banyak pergumulan kayak tadi si Yusuf ya itu, dari dia dibenci, dia dijual, dia dijadikan budak, difitnah lagi, masuk penjara. Begitu banyak pergumulan, mungkin bagi kita, kok kayak begini ya? Kita udah kayak tadi Yosi yang mungkin cerita sedikit, kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi kok tidak sesuai dengan
apa yang kita rencanakan. Kadang kita sesuai nih dengan rencana kita, tapi hasil yang kita harapkan berbeda. Apa sih yang kurangnya kita? Apa sih yang membuat kita merasa kok seperti itu? Apa sih gitu? Next selanjutnya, Kak. Nah, solusinya yang pertama, selesaikan masalah dengan kepala dingin. Jangan seperti yang digambar ya adik-adik ya. Itu es batu ditempel, jadi kepalanya dingin. Bukan seperti itu. Itu ngadi-ngadi. Ada-ada. Jadi maksudnya berkepala dingin itu menahan emosi. Jangan langsung, Tuhan kenapa sih aku begini? Kenapa sih aku dikasih cobaan begini, dikasih pergumulan begini, dikasih nilai yang jelek gitu loh. Aku udah berusaha loh, aku udah belajar tiap hari, belajar dengan niat, catat-catatan, tetapi kok nggak pernah nilaiku bagus, apa sih yang kurang? Nah, coba tenang dulu, lihat dulu apa sih yang kurang kita, entah mungkin metode kita belajar kurang pas dengan kita, atau kita mungkin ada yang catatan pelajaran kita mungkin ada yang kurang, tapi teman kita ada yang lengkap. Nah, itu kita tahan dulu emosi, jangan langsung berpikir Tuhan itu yang salah, atau kita yang salah, atau kita menuduh juga teman-teman kita atau sekitar kita yang salah. Nah, yang kedua, move on. Nah, move on di sini bukan berarti move on dari pacar ya. Oh, belum ya. Adik-adik belum punya pacar ya di sini ya. Mungkin kakak-kakaknya kali ya. Nah, move on ini maksudnya kita udah dapat masalah nih. Tapi kita tetap berfokus pada masalah itu. Padahal masih banyak, sebenarnya ada jalan, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kita berfokus terlalu terhadap masalah itu. Nah, di situ otomatis masalah itu tidak akan terselesaikan. Dan itu menjadi jalan buntu. Mungkin bahkan jadinya mau tidak mau kita berusaha jadi tidak peduli dengan masalah itu, atau kita melarikan diri. Nah, itu yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, bagaimana untuk biar supaya masalah itu selesai? Ya otomatis yang ketiga, kita berusaha sebaik mungkin seperti yang digambar. I'm working hard, menulis dengan baik dia. Nah, kita berusaha sebaik mungkin. Entah mungkin, kayak kemarin, kayak tadi Yosi bilang, tidak terpilih. Oh, berarti mungkin aku kurang di ini. Oh, mungkin di sini ada yang kurang. Oh, ada di sini ada yang catatanku kurang, atau aku masih belum ingat rumusnya. Kalau matematika kan soal pendek tapi banyak anak bercabang-cabang. Nah, seperti itu. Oh, apa aku salah dihitung hitungannya seperti itu kalau di ulangan ujian. Nah, tetap berusaha sebaik mungkin. Walaupun memang mengkhianati hasil kadang, kita berusaha sebaik mungkin, tapi tidak ada salahnya untuk kita tetap berusaha sebaik mungkin. Entah apapun itu masalahnya, kalau kita tetap terus mencoba, tetap berusaha, Tuhan pasti kasih jalan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini kunci dari semuanya, solusinya itu, yaitu berharap dan berdoa pada Allah. Kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita udah bukan melupakan, yang lebih tepatnya tetap kita mencari solusi, tetap berkepala dingin atau menahan emosi. Nah, pilihan akhir kita adalah berharap pada Allah. Yakin Tuhan itu pasti kasih keajaiban, kasih mukjizat. Nggak mungkin dia membiarkan kita, anak-anaknya itu terlantar atau tersiksa dalam permasalahan yang ada kita hadapi. Mungkin permasalahan yang kita hadapi itu adalah salah satu rancangan Tuhan untuk menempa kita menjadi yang lebih baik. Terkadang kita nggak tahu itu. Mungkin bagi kita, Tuhan, aku kok dikasih nilai yang paling rendah di kelas, atau Tuhan, kok aku dikasih kerjaan begini, Tuhan kok kasih kerjaan gini. Kita nggak tahu ya, itu mungkin jalan Tuhan seperti tadi yang terjadi pada Yusuf. Dia difitnah, dia niaya.
Nah, di pasal berikutnya mungkin kalau ada yang nanti baca, di situ dia merasa, dia bilang ke saudara-saudaranya, mungkin ini cara Tuhan untuk membuat saya menjadi lebih baik, membuat saya menjadi bagaimana supaya dia tidak menjadi manja. Kalau kan kita tahu, Yusuf itu anak kesayangannya Yakub. Kalau Yusuf tidak dibuat seperti itu, dibuang ke sumur atau dijual sama saudara-saudaranya, apa mungkin Yusuf bisa tetap bermurah hati sama saudaranya? Apa tetap Yusuf tetap sayang sama saudara-saudaranya? Malah mungkin kalau tetap Yusuf kembali lagi kayak aku, mungkin ya, kita kan nggak tahu plot plot twistnya. Yusuf benci sama saudara-saudaranya nih. Mungkin dia ngadu ke Yakub, ayah, aku dijual loh sama saudara-saudaraku, aku dibuang loh sumur sama saudara-saudaraku karena mereka iri sama aku. Mungkin begitu, jadinya otomatis Yusuf jadi sebagai anak manja. Nah, tapi karena Tuhan sudah membuat jalan ke Yusuf, membuat perjalanan Yusuf itu seperti itu, dia dibuang, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara karena itu, mungkin Tuhan membuat Yusuf menjadi seperti ini, penguasa tangan kanan Firaun. Siapa yang tahu? Nah, mungkin adik-adik juga begitu. Di sekolah mendapat mungkin ya nilai jelek atau tidak terpilih lah kalau jadi panitia atau terpilih dalam suatu event seperti itu. Kita nggak tahu, mungkin itu jalan Tuhan. Katanya mungkin nanti adik-adik di SMA atau kuliah jadi orang yang maksudnya terpilih untuk menjadi berkat bagi teman-teman, bagi orang-orang ikut apa eskul kegiatan jadi orang penting di dalam entah ketua atau wakil ketua, kita kan nggak tahu nih. Tetapi adik-adik tetap yakin aja apa yang Tuhan buat itu terbaik buat adik-adik. Walaupun kadang kadang sakit gitu, maksudnya kita rasakan sakit kok begini ya, gitu. Termasuk Kariba sendiri kadang juga begitu, kok aku kok kayak gini sih Tuhan, aku udah berbuat kayak gini. Kadang mau menyerah, tapi kita ingat masih banyak mungkin orang yang di luar sana yang menghadapi masalah yang mungkin lebih dari kita, tetapi dia berpegang teguh pada Allah. Nah, aku berharap adik-adik atau kakak lain tetap berpegang teguh sama Allah, berharap dan berdoa. Itu kunci dari kunci dari semuanya nih, yang ada 4 nih yang ditampilkan nih, solusinya dari semua. Yang terakhir itu kunci dari semuanya itu adalah berharap dan berdoa pada Allah. Nah, aku mau ngasih salah satu ayat nih mungkin buat penguat adik-adik, tolong buka di Yeremia 29. Ayat 11 sampai 12. Aku boleh minta Gladys bacakan? Boleh on cam-nya Gladys? Isok ya. Yeremia berapa ya, Kak? Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Boleh buka boleh on cam Gladys? Baik. Gladys? Oke, Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Bacanya dari 11.
11 dan 12, Kak. Oh, bacanya dari ayat 11 deh. Oke. Ayat Sebab aku 11. ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Oke, makasih Gladys. Nah, itu mungkin ayat penguat dari Karifa untuk adik-adik. Nah, tadi kan barusan dibaca oleh Gladys, itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan indah untuk membuat hari ke depannya itu penuh harapan. Jadi biar mungkin di saat ini adik-adik begitu, nanti hari ke depannya mungkin masa depan adik-adik lebih cerah, lebih penuh harapan. Jadi adik-adik dapat di masa depan nanti menjadi lebih baik, lebih bersinar, menjadi berkat bagi sesama. Dan di ayat ke-12 yang tadi dibaca juga, jika adik-adik dengan berseru datang kepada Tuhan, Tuhan pasti otomatis mendengarkan. Bagaimana untuk buat adik-adik mencari solusi di setiap masalah adik-adik. Yakin aja, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik di saat adik-adik itu jatuh sekalipun. Dia tidak akan pernah. Mungkin bagi adik-adik rancangan kecelakaan itu, rancangan yang tadi mungkin jahat, itu mungkin jelek, tetapi itu tidak akan pernah Tuhan Yesus meninggalkan. Nah, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dapat melaksanakannya tiap hari, tetap seperti yang tadi di judul berikutnya, berharap pada Allah. Tetap yakin di setiap kehidupan adik-adik. Nah, mari kita berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu berharap pada Allah yang Maha Kuasa. Di saat mungkin kami sendiri menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak gejolak, Tuhan, pergumulan mungkin adik-adik dan kakak-kakak lain, baik dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, atau lingkungan keluarga, Tuhan tetap tidak meninggalkan kami, Tuhan. Tuhan tetap membuat kami tetap berharap, tetap menguatkan kami. Walaupun kami terkadang berpikir rancangan yang Kau berikan mungkin tidak menyenangkan bagi kami, Tuhan. Tuhan tetap jaga kami, tetap bantu kami dalam melaksanakan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Tadi, satu dunia, Tuhan. Nah, mari adik-adik, kakak-kakak, kita nyanyi nyanyian respon firman dari PKJ 164, bait pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas segala membusuk dari kasih yang kekal. Api hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhan-Mu. Jika badai menyerangi
Oke, buat syafaatnya. Yolanda, Harpa, Jevon, ada nggak ya? Ada semua deh kayaknya. Harpa lagi nggak bisa on cam ya, nggak apa-apa. Dipin aja Harpa ya. Oke. Yolanda, ada? Aku, Pak. Oke, itu sebentar ya. Jevon? Jevon bisa on cam? Sebentar, Kak. Oke, kita tunggu sebentar ya. Stop aja. Mana Jevon? Udah bisa? Oke. Yang pertama Yolanda, yang kedua Harpa, dan yang terakhir Jevon ya, penutup ya. Oke, Yolanda, silakan dimulai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami berdoa buat persekutuan kami dari pertama hingga akhir ibadah kami. Tuhan sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan kami, dalam menuruti supaya kami dapat menyenangkan kedua orang tua kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bisa hadir. Kiranya Engkau mengetuk hati setiap umat untuk beribadah bersama kami. Inilah doa kami ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, ya Tuhan, buatlah bangsa negara kami, dan yang berkat dari orang tua kami, Tuhan, berilah orang tua kami kesehatan, limpahkanlah rezeki pada mereka, Tuhan, pada juga gereja kami, buatlah Bapak Pendeta dan para PHMJ-nya, Tuhan, para pengurus-pengurus di gereja kami, Tuhan, berilah kesehatan. Di gereja mereka, Tuhan, dalam nama Yesus, kami siap berdoa, amin. Tuhan, Kau juga berkati PT kita, kami ya Tuhan, berkati juga Kakak Layan dan semua kita agar kita bisa tiap minggu menghadiri PT ini kami ya Tuhan. Juga tolong berkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami Tuhan agar bisa semua kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Presiden dan lain-lain bisa dilaksanakan dengan lancar. Amin. Coba lah komentar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yolanda, Harpa, dan Jevon. Oke, kita persiapkan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita membaca dari Matius 6, pas bait yang ke-20 sampai 21. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, aku buka di Alkitab aja, kayaknya ada yang tipe. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengat dan karat tidak merusaknya, dan
pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, baik. Kita menyanyikan lagu persembahan KJ 433, bait pertama dan kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tetap apalahku yang kanan. Ya, oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang memberikan persembahan. Kiranya juga persembahan yang kami berikan pada hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Hanya ini doa yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Kita masuk ke kabar seputar teruna. Boleh dibuka slide-nya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya untuk adik-adik semua. Dan minggu depan kita ketemu lagi, tapi berbeda. Nanti aku infoin. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu atas pelayanan pada pagi hari ini. Pelayan liturgisnya aku sendiri, pelayan firmannya Kak Rifat, terima kasih. Dan juga ada yang operatornya, kita dapat bantuan dari kakak GP ya, Kak Geri, terima kasih. Dan juga Kak Morla, terima kasih. Dan juga Kak Pelayan yang udah hadir, dan juga adik-adik pelayan semua. Dan juga yang bertugas hari ini, doa persembahannya Yuke, terima kasih atas pelayanannya. Doa syafaatnya Yolanda, Harpa, dan juga Jevon, terima kasih. Ya, pelayanan kita tidak hanya berhenti sampai di sini aja ya. Terus selanjutnya, next-nya minggu depan itu kita kan adalah ibadah HUT PT ya. HUT PT itu dilaksanakan di mana namanya, di gereja ya. Jadi kita sebentar. Oke. Jadi kita ibadahnya itu di gereja, ibadah jam 9 pagi. Jadi untuk sekarang sih baru dapat belum ada info lanjutan ya. Takutnya gereja yang dipakai ntar digeser di jam berapa, itu belum ada info. Tapi untuk sekarang aku infoin jam 9, nanti kalau emang ada perubahan aku infoin lagi di grup ya. Terus nanti adik-adik semua dimohon kehadirannya semua di ibadah hari Minggu di gereja, di Gedung Aspol. Jadi kita tidak ada Zoom, jadi kita langsung di ibadah hari Minggu jam 9. Oke. Dan kita tidak hanya sekedar
hadir ibadah, tapi kita mengisi pujian, mengisi kantoria, dan juga mengisi peribadahan di dalamnya, seperti persembahan dan lain-lainnya. Nanti aku tunjuk ya orangnya. Dan juga pastinya kalau kita jadi pemandu lagu, kita kan harus ada persiapan ya, adik-adik ya. Jadi jam 11 ini, setelah PT hari ini, pagi ini, yang minggu lalu sudah hadir, dimohon kehadirannya kembali jam 11 siang di sekretariat. Oke. Dan kita on time, dan jangan lupa mungkin membawa botol minum ya. Jadi ketika habis latihan haus jadi langsung minum. Sebenarnya sini ada airnya, jadi bawa botolnya aja nggak apa-apa. Lalu buat adik-adik yang belum mengikuti minggu lalu, tidak apa-apa, datang aja. Kita latihan bareng-bareng juga. Dan juga misalnya adik-adik yang hari ini juga nggak bisa hadir, minggu depan boleh hadir nggak Kak? Boleh. Minggu depan boleh hadir juga. Kita datang. Ini kan perayaan HUT kita sama-sama ya. Jadi tidak ada batasan yang boleh hadir, yang ikut kantoria aja, itu nggak salah. Gitu. Jadi yang udah latihan kantoria hari ini boleh hadir minggu depan, tapi memang tidak bisa mengikuti kantorianya. Tapi kita akan spesial ada tempat khususnya gitu. Jadi yang udah hadir hari ini nih, semua hari ini diharapkan ikut ya minggu depan kita di gereja pada jam 9. Terus juga tunggu sebentar ya. Oke, maaf ya ada noise sedikit ya. Ya, terus udah ya, intinya udah untuk minggu depan kita di gereja ya. Untuk yang hari ini yang bisa hadir jam 11, aku tunggu di sekre jam 11 ya. Terus juga selanjutnya PAK, Pendidikan Agama Kristen. Jadi adik-adik aku infoin lagi, jadi Kakak Layan Pelkat PT sudah tidak menyediakan nilai agama lagi. Ya. Jadi untuk adik-adik yang memang semester ini membutuhkan nilai agama, diharapkan untuk mendaftar untuk ikut serta dalam PAK tersebut. Karena apa? Karena kalau adik-adik mintanya pas mau ujian aja itu tidak bisa juga gitu ya. Aku udah infoin ya dari sekarang ya. Jadi untuk adik-adik yang mintanya pas ujian aja itu tidak bisa karena harus mengikuti pembelajaran. Dan juga Kakak Layan PT mungkin juga tidak bisa membantu mendapatkan nilainya tersebut karena sudah ada yang prosesnya yaitu dari lewat gereja yaitu PPSCI. Jadi kalau adik-adik semua belum masuk ke grupnya, nanti aku share kembali dan aku share linknya juga supaya adik-adik bisa ikut gitu. Dan ini pembelajarannya itu bertahap ya. Jadi adik-adik tidak meminta nilai hanya pas ujiannya aja, tapi ada pembelajarannya, proses pembelajarannya juga. Gitu. Terus yang ketiga, ini jadi aku disampaikan kalau misalnya adik-adik PT nih mempunyai bakat dan minat, sebenarnya minat ya, dan mau belajar tentang multimedia untuk gereja, itu boleh seperti Photoshop gitu dan lain-lainnya, itu boleh. Yang serius boleh info ke aku aja dulu, nanti aku sampaikan ke pihak Inforkomnya, pihak multimedianya supaya bisa diproses. Jadi adik-adik semua mau belajar, mau serius di dalam pelayanan multimedia tersebut, dan juga sebenarnya pelayanan belajarnya juga nggak hanya buat gereja aja, mungkin untuk dunia kerja nanti bisa terpakai gitu. Jadi kalau mau serius boleh chat aku, hubungin aku aja, nanti aku yang sampaikan. Gitu. Terus yang terakhir, ini info-infonya udah. Kenapa? Iya.
info-infonya udah. Jadi tapi kan minggu depan. Oke. Karena minggu depan kita perayaan di gereja, tapi jangan sedih. Kita tunjuk untuk petugasnya untuk bulan Februari, di tanggal 6 Februari. Memang agak jauh tapi nggak apa-apa ya. Aku mungkin sebelumnya ada yang mau menyatakan, Kak, aku mau jadi doa persembahan dulu deh. Ada yang mau bersedia pada Februari tanggal 6 ya, berarti ya. Silakan, ada yang bersedia. Abel tunjuk tangan mau itu atau Calvin? Ayo, Calvin ya. persembahan ya? Oke, Oke. Calvin persembahan ya. Oke. Doa syafaat, ada yang mau pertama? Ini yang pertama biasanya doain teman-teman dan sekolah. Siapa ada yang bersedia? Coba aku tunjuk. Aku tunjuk aja ya, nggak apa-apa ya. Shirley, halo Shirley. Ada atau gangguan sinyal? Kalau mic-nya nggak bisa dibuka, boleh di chat aja deh. Kamu bersedia jadi doa syafaat untuk awal Februari ibadah PT? Oke, aku ganti ya. Rachelia, sektor 2. Halo. Halo, Kak. Ya, aku minta tolong doa syafaat ya. Baik, Kak. Oke. Rachelia. Yang kedua, doa syafaat yang kedua ini bangsa negara. Gereja dan orang tua dan gereja. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Ayo, siapa yang bersedia? Volunteer. Gak usah malu-malu. Ini gak ada India. Oke, baiklah. Aku tunjuk aja ya. Orang tua dan gereja, aku minta tolong Baby Bunga. Halo Baby Bunga. Halo, Kak. Boleh aku minta tolong, Dek? Boleh. Oke, makasih. Wah, ditunjuk langsung. Oke, yang terakhir. Wah, ada keluar nih. Siapa nih? Yang terakhir. Ada yang bersedia dulu? PT dan bangsa negara. PT dan bangsa negara, betul. Oke, aku tunjuk aja ya. Aku minta tolong Anastasia, boleh Anastasia? Halo? Boleh, Kak. Oke, mantap. Terima kasih. Ya. Untuk kehadiran pada saat ini 24 orang. Memang tadi ada banyak keluar masuk, tapi oke lah. Mungkin sinyal. Oke, adik-adik, terima kasih atas kehadirannya. Aku tunggu jam 11 di Sekre ya, kita latihan bareng-bareng. Yang nggak bisa latihan juga nggak apa-apa. Minggu depan hadir saja. Aku tunggu juga di gereja jam 9 ya. Terima kasih atas kehadirannya dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga amanat pengutusan, aku persilakan Kak Iva. Terima kasih Kak Daniel. Semoga firman yang tadi sudah kita dengarkan dapat adik-adik dan kita kakak-kakak lain dapat jalani dalam
kehidupan sehari-hari, tetap kita berharap, tetap kita berusaha, karena yakin aja seperti tadi juga di lagu Resume Firman, Tuhan tetap pegang janjinya. Selalu akan ada pelangi kasih di balik duka yang menanti. Kita akan menyanyi nyanyian lagu penutup, KJ 339, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kesagan. Ikut salib Yesus, sungguh dan tegar. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan pasangan. Ikut salib Yesus, sungguh dan Kita doa penutup, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan kembali lagi ke dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tetap jaga kami, lindungi kami dalam melakukan aktivitas Tuhan dimanapun kami berada. Tetap jaga kami, lindungi kami Tuhan. Tetap bantu kami. Jangan biarkan kami terjatuh Tuhan. Bapak terima kasih. Amin, amin, amin. Oke.